Jessica Iskandar, jedar gitu. Jadi depan sama akhir. Oh. Sejujurnya mau nambah lagi. Kalau aku sama suami sama Vincent itu kita rencananya sebenarnya 5. Pinginnya harapan aku bisa punya bayi kembar. Jangan yang mirip saya sama Hyun Bin. Iya. Bisa, ya kan? Karena saya sama Hyun Bin memang mirip, tapi nggak sama. Nggak bisa. Nggak sama. Coba dia dipotong gini kan? Mirip ya? Mirip banget, Cek. Pedia. Halo Morulans, kali ini saya Dr. Benny dari Morula IVF Surabaya. Ada sesuatu yang istimewa hari ini. Biasanya kan saya diwawancarain, nah kali ini saya yang jadi hostnya. Dan luar biasanya, hari ini saya akan mengundang salah satu, ini pasti banyak yang penasaran kan? Salah satu influencer, selebgram, artis, penyanyi, semuanya deh pokoknya yang luar biasa. Tebak siapa? Jessica Iskandar atau Jedar. Nah ini Jedar ada di samping saya. Apa kabar? Dokter Hai, sehat? Jess. Ya. Sehat. Jess, panggilannya Jedar itu kenapa sih, Jess? Soalnya singkatan Jessica Iskandar, jedar gitu. Jadi depan sama akhir. Oke, terus? Bagus kan? Jedar. Nah itu yang pertama kali saya bingung. Istri saya bilang, Jedar, udah lihat Jedar belum? Jedar. Jedar itu siapa? Oh, Jessica Iskandar. Iya. Kan? Oke, panggilannya enak dipanggil Jess apa Dar? Jess aja boleh. Kalau dar takutnya. Katanya Jedar. Iya, kalau jedar boleh tapi jangan dar doang. Oke, Jess. Dulu kan di Jakarta. Iya. Nah, terus apa yang memilih? Apa yang melatar belakangi Jessica akhirnya milih Bali? Soalnya waktu 2020 tuh pas lagi pandemik itu kebetulan aku lagi sakit hyperthyroid autoimun. Jadi waktu itu pandemik juga waktu itu, terus sakit juga. Jadi aku pikir udah deh aku istirahat aja dari dunia hiburan karena kan pertama pandemik kita takut kemana-mana, terus udah gitu serem lah sama virusnya waktu itu gitu. Jadi pas kena sakit ada virus jadi bener-bener takut, jadi akhirnya pindah ke Bali dulu, stop kerja, stop syuting, terus recovery di Bali, keterusan sampai sekarang gitu. Sama saya juga kalau bisa pindah ke Bali. Masalahnya pasien di Surabaya ngapain ntar nih kalau pasien banyak ya dok. Yes. Nah Jessica ini pemirsa udah tahu kan ada 2 babies, bukan babies ya, putranya yang lucu-lucu dan followersnya juga lebih banyak dari followers saya. Udah hampir 1,5 juta men si L itu, bener nggak? Iya. Kalau beliaunya ini, aduh, 32 millions followers. Gimana rasanya jadi orang yang punya 30 sekian juta pengikut? Bersyukur, senang, terus ya mungkin ini salah satu pencapaian karir aja sih kan, maksudnya juga aku karirnya juga kalau bisa dibilang udah lama, dari umur 16 tahun. Duh. 17 lah, 16 aku Berarti lulus kapan SMA. Iya, 3 tahun lalu. Oh 3 tahun, Iya, sorry. Saya kira dia umurnya 18, ternyata 20. 20. Nanti di akhir sesi, yang tahu umurnya Jessica dapat hadiah. Oh, seru Yang tahu banget. umur saya, hadiahnya lebih besar lagi. Aduh. Bentar, tunggu dulu. Tungguin sampai akhir. Tungguin sampai akhir. Iya. Oke, saya dengar ada nggak rencana pingin nambah lagi? 2 cukup atau mau nambah lagi? Sejujurnya mau nambah lagi. Kalau aku sama suami sama Vincent itu kita rencananya sebenarnya 5. Oh. 5 anak. Pancasila. Oke. Iya, sekarang udah ada 2. Jadi kalau misalnya Tuhan kasih 3 lagi ya bersyukur. Ya namanya manusia kan hanya berharap dan berusaha. Betul. Jarang loh wanita zaman sekarang ya, para Morulans yang memang selain dia aktif untuk bekerja, tapi juga dalam tanda petik ibu rumah tangga. Saya tuh kalau melihat istri saya bekerja, walaupun orang bilang Dokter Benny ini kerjaannya luar biasa banyak, saya lihat istri saya merawat 2 anak itu, itu pekerjaannya lebih susah. Yeah. Gimana rasanya nanti kalau 5 Jess, kira-kira Jess? Mungkin karena aku dibesarkan juga dari keluarga yang besar. Kan aku juga 5 bersaudara. Jadi ngelihat mama tuh udah sebagai contoh yang luar biasa ya gitu, yang bisa ditiru nanti ketika suatu hari kalau dikasih karunia sampai 5 anak sama Tuhan ya tinggal contoh mama gitu.
gitu. Emang sih sekarang 2 aja sebenarnya udah pusing. Tapi happy ya, kalau kita lihat, waduh, si El sama Doni luar biasa juga. Iya, happy banget, apalagi kan kakak El udah besar, bantu Udah jaga adik juga. Terus Papa Vincent juga kan kooperatif, jadi selalu bantu juga. Jadi so far so good. Oke, great. Kita akan lanjut di sesi berikutnya, ya. Ini kita tutup dulu sesi ini. Jangan lupa melihat di sesi berikutnya yang lebih menarik lagi. Nah, kita kembali lagi ke Morulapedia by Morula IVF Indonesia bersama Jedar Jessica Iskandar. Hello. Jess, Iya. satu pertanyaan lagi, Jess. Kalau misalnya punya lagi nih, pengen cowok atau pengen cewek? Sebenarnya balik lagi sih, gender buat aku nggak masalah. Kalau suami maunya cowok, terus dikasihnya cowok ya cowok nggak apa-apa. Cuma kalau bisa cewek ya seneng juga biar ada punya anak cowok, ada punya anak cewek gitu. Nah, sekarang tadi kan saya nanyain terus nih Jessica. Mm. Sekarang you have the time to ask me anything. Oke, it's my Mau tanya turn. apa? Yes, your turn. Untuk Tanyain apa ya? buat Dokter Benny, siapa yang bayar listrik Morula? Ulangi. Ulangi. Lucu ya? Lucu. Buat Dokter Benny, pertanyaannya, siapa yang bayar listrik Morula? Tuh pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. SMP juara 1, SMA juara 1, kuliah juara 1, yang bayar listrik Morula saya nggak tahu. PLN kali ya. Tapi bukan itu dok pertanyaannya dok. Kan dokter seputar IVF ini aku pengen tahu nih, kan umur aku yang sudah tidak muda lagi, sebenarnya ini masih aman nggak? Karena tujuan aku sebenarnya pinginnya harapan aku bisa punya bayi kembar gitu. Aman atau tidaknya gimana dok? Apa yang harus diperhatikan gitu? Jadi ketika Jessica bilang ke saya tadi umurnya 20 tahun, saya benar-benar percaya sebenarnya Jess. Oh baik. Jadi kalau tadi bilang di usia saya ini, ya nggak apa-apa, umur 20 men, mau punya anak berapa aja masih boleh ya. Aman ya? Ya aman. Tapi nanti Back to reality? Ya, nanti yang umur Jessica sesungguhnya kan nanti di akhir Nanti kan. di akhir. Tapi Jess, ada 3 hal yang harus Jessica perhatikan tentang IVF dan bayi kembar. Ya, kita tahu IVF itu adalah in vitro fertilization. Jadi program hamil, kalau ingin hamil itu ada 3, alami, inseminasi, dan bayi tabung. Dan kalau bila kita ingin melakukan bayi tabung, sebenarnya bayi tabung itu bukan sesuatu hal yang baru dan bukan tabu juga. Justru di bayi tabung itu kita bisa melakukan seleksi. Nah, kita bisa seleksi telurnya, kita bisa seleksi spermnya, kita bisa seleksi embrionya. Itu keuntungannya dok? Keuntungannya. Dan yang kedua, bibit-bibit terbaik. yes, jadi kita bisa seleksi dulu dengan PGTA namanya. One day kita akan bicara tentang PGTA. Itu kita bisa lihat sebelum embrio itu kita tanam, apakah dia Down syndrome nggak, dia cacat apa enggak. Nah ini yang juga menjadi tren saat ini, bahwa saya cuma ingin punya anak 1 misalnya, atau saya punya riwayat keluarga yang seperti ini. Saya mau menyeleksi dulu deh, kira-kira embrio ketika saya hamil ini sebelum ditanam normal apa enggak. Itu juga bisa menjadi salah satu pilihan pasangan untuk IVF atau bayi tabung. Nah, kembar, Jess. Iya. Kita ngobrol tentang kembar. Sebenarnya, secara natural, secara alami, yang maha kuasa ini menciptakan rahim itu untuk 1 sebenarnya. Singleton pregnancy. Kenapa? Karena rahim itu kan ada volumenya, ya. Sama deh kalau kita punya keranjang bayi begitu, ketika kita isi 1, kita isi 2 ya bersamaan, nggak apa-apa ketika dia masih kecil. Artinya kalau awal-awal first trimester biasanya nggak apa-apa. Tapi begitu dia sudah besar, jadi bisa jatuh tuh. Itu juga. Jadi saat bayi kembar 2 nih ya, kembar kan ada kembar 2, kembar 3. Kembar 2 itu masih cukup aman. Walaupun resikonya lebih tinggi daripada yang 1. Apa aja? 1, preeklamsia, ya, darah tinggi saat kehamilan. Yang kedua, kemungkinan lahir prematur. Kenapa? Misalnya volume rahim itu 8 bulan 2 kilo, udah 4 kilo. Iya. Itu padahal mesti 8 bulan tuh. Iya. Ketika dia 9 bulan, bisa 3 kilo, sudah 6 kilo. Iya. Artinya volumenya akan besar.
Nah, sebelum dia sampai ke 9 bulan itu kadang-kadang ada risiko prematur, walaupun belum terjadi. Morulans, resiko itu kemungkinan akan terjadi. Bukan berarti pasti terjadi ya. Banyak juga kan yang bayinya kembar dan happy-happy aja. Nanti kita bahas deh, Jess. Why do you want to have twins? Nah, biasanya kalau IVF itu kembarnya tidak identik, Jess. Jadi jangan yang mirip saya sama Hyun Bin, bisa, ya kan? Karena saya sama Hyun Bin memang mirip, tapi nggak sama. Nggak bisa. Nggak sama. Coba dia dipotong gini kan? Mirip ya? Mirip banget, Jess. Memuji diri sendiri. Nggak, tapi benar kok. Banyak yang bilang gitu. Oh, ini masih lanjut yang Hyun Bin. Oke. Tapi dokter sama Hyun Bin gantengan dokter kok. Oh iya, karena Hyun Bin juga nggak pernah ketemu langsung. Kalau saya, Oke. So, apalagi? Mau nanya apa lagi? Iya dok. Kalau misalnya aku pengen ambil program IVF-nya, tapi aku mau anak perempuan, itu what should I do? Oke. Jadi gini, IVF itu bisa melakukan program sex selection namanya. Sex selection itu pemilihan gender atau jenis kelamin embrio. Tapi yang kita lakukan itu adalah bukan embrionya dibuang-buang begitu, bukan. Tapi spermnya. Nah, kita lakukan sperm selection. Jadi kalau nanti spermnya dikeluarkan, kita coba untuk memilah mana yang sperm, ciri-ciri sperm Y yang cowok yang membawa gen cowok atau sperm X yang membawa gen cewek gitu ya. Kita lakukan sperm selection. Baru setelah sperm selection itu kita temukan dengan sel telurnya Jessica jadi embrio. Nah, embrio tadi nanti kita PGT-A namanya, Pre-Implantation Genetic Testing for an Embryo, panjang jauh. Tapi PGT-A ya. Kita akan tahu tuh selain cowok ceweknya, kita bisa juga tahu dia ini cacat atau enggak. Iya, yang tadi yang lebih detail itu kualitasnya. Betul. Dia Down syndrome apa enggak, dia Pato syndrome apa enggak, dia Edwards syndrome apa enggak, sehingga kita bisa pilah dan menanam yang terbaik. Itu accuracy-nya sampai 98%. Wow. Jadi ya, dan nah ini banyak orang dulu ke luar negeri, Jess, melakukan itu. Nggak perlu. Di Indonesia bahkan di Morula kita sudah rutin melakukan itu, kita melakukan udah banyak banget. Jadi menurut saya sih ya buat apa jauh-jauh gitu ya. Iya. Ya, apalagi kita sudah melakukan dan teknologi kita bahkan di beberapa negara tetangga belum punya teknologi itu, kita sudah melakukan di Morula IVF Surabaya. Keren. Nah, iya dok. Ini akhir dari sesi kedua. Habis ini sesi terakhir para Morulans, kita lihat di Morulapedia sesi terakhir habis ini. Hai Morulans, kita di sesi terakhir dari Morulapedia dan sekali lagi kita bersama dengan Jedar, Jessica Iskandar. Nah, di sesi terakhir ini saya membuat kuisnya untuk Jedar. Oke. Ya. Saya sudah berusaha untuk membuat penampilan semudah mungkin. Ya, jadi memang dipotong, memang begini saya supaya kelihatan muda. Sekarang pertanyaan untuk Jessica, if you can answer this correctly, you can choose any fertility program in Morula, Surabaya. Oke. Iya. Kira-kira usia saya berapa, Jess? Ini pasien di Surabaya banyak yang nggak tahu loh. Jadi kalau Jessica bisa, Antara 41 sampai 44. Aduh, Jess. 43. Aduh, Jess. Terima kasih, Jess. Saya sangat muda, saudara-saudara. Bener ya? Salah, Jess. I'm 44. Dan betul tadi ya, 41 sampai 43. I said from 41 to 44. Yeah, you said 43. 44. Tapi nggak apa-apa, karena kamu membuat saya 1 tahun lebih muda. You get more. Enak ya, kalau menebak orang dan dapat usia lebih muda. Thank you, Jessica. Dan one last questions. Okay. Ini lebih personal. When you're 17, ketika Jessica masih umur 17 tahun, kira-kira apa sih yang dicita-citakan Jessica dan apakah itu sesuai nggak dengan apa yang Jessica bayangkan ketika Jessica usia 30? 35. Benar kan saya? Saya ikut ulang tahunnya kemarin. 35 saat ini.
Apakah itu yang Jessica bayangkan when you are in high school, sweet 17? Kalau return back time, I will say you already in a good track. Keep on going, keep on working on it. What else? Good luck gitu. Oke. I won't change anything. Ya, jadi gitu ya. Saya juga sama aja. Saya tidak pernah memikir akan jadi dokter kandungan dan bahkan mewawancarain bintang terkenal. Saya dulu pengennya jadi pilot sebenarnya. Oh, mau jadi pilot? You dulu mau jadi pramugari kan? Untung tidak. Oke, terima kasih Jedar, thank you very much. Ini di Bali nih, saya sangat happy kalau ke Bali nih. Kalau bisa setiap minggu saya ke Bali. Seneng kan dapat pasien aku. Aduh, enak banget. Ada alasan. Ada alasan untuk sering-sering ke Bali. Di Morula juga ada di Bali ya. Terus kita recap sedikit. Tadi kita udah ngobrol banyak tentang Jessica dan bagaimana keinginannya Jessica untuk hamil lagi dan berapa punya anaknya dan sebagainya. Dan juga yang penting adalah kita tahu bahwa IVF itu bisa dilakukan di Indonesia dengan teknologi yang sangat maju dan sudah tidak pula di luar negeri. We also have PGT-A. PGT-A itu adalah bagaimana kita melakukan seleksi terhadap embrio. Jadi kalau nanti Jessica pingin, saya ingin tahu nih embrio saya ini cowok apa cewek, cacat atau enggak, we can do it right now, right here di Indonesia. PGT-A, dan itu pun akurasinya sampai 98%. Dan IVF sendiri itu adalah program yang sudah banyak sekali kita melakukan hampir 10.000 cycle setahun di Morula IVF Indonesia, dan juga itu adalah hal yang mudah diakses ya. We have 10 branches, kita punya 10 cabang Morula IVF dan teknologinya termasuk yang terbaru. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and share Morulapedia by Morula IVF Indonesia. See you guys! See you!